Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memberkati hamba-Mu dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Sefanya. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Sefanya pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusiyi bin Geldaya bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikian firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Di sini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Sefanya. Kitab Sefanya merupakan kitab ke-9 dari 12 nabi. Kalau kita melihat bahwa kitab Sefanya ini kitab yang berisikan yang cukup pendek, namun di sini kita mau melihat bahwa ada dua pesan yang disampaikan oleh Sefanya di dalam kitabnya, yaitu berita yang pertama disampaikan adalah nubuat tentang hari Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan membentuk umat yang baru yang hidup benar dalam sukacita. Inilah pesan yang disampaikan oleh Nabi Sefanya. Kalau kita memperhatikan di bagian ini, kita bisa melihat bagian yang pertama itu di dalam pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Merupakan pesan yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Sefanya untuk bangsa Yehuda. Kita tahu bahwa Sefanya adalah nabi dari keluarga yang kaya. Dia adalah keluarga yang terpandang, yang dikenal cukup baik, di mana dia juga menjadi raja yang tidak asing dengan dunia politik, apalagi di dalam masa pemerintahan. Kalau kita memperhatikan, Sefanya adalah raja yang menyampaikan pesan kepada raja menjelang Yosia naik takhta. Dan kalau kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Sefanya itu direspon oleh Raja Yosia. Dan Raja Yosia mengadakan pertobatan massal. Namun kalau kita lihat, ternyata dari proses pertobatan massal itu tidak direspon oleh rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Hanya di atas permukaan mereka seolah-olah mereka mengalami perubahan yang mendasar. Tetapi kenyataannya tidak. Yosia tidak bisa membawa umat Tuhan untuk melakukan pertobatan yang secara mendalam. Buktinya apa? Ketika Yosia setelah melakukan reformasi rohani, ternyata kita bisa melihat Yosia juga mengalami perubahan. Umat Tuhan kembali lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, melakukan penyembahan berhala kembali, di mana mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Di sini kita mau belajar ada 3 hal yang kita renungkan di dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama kita bisa melihat adalah sikap acuh tak acuh. Kalau kita merenungkan sejenak apa yang disampaikan oleh Nabi Sefanya itu yang cukup keras, ternyata mereka punya sikap acuh tak acuh. Seringkali kita melihat bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan saat ini seringkali mendengar firman Tuhan, peringatan dari Tuhan, namun sikapnya acuh tak acuh. Sikapnya yang tidak mau menghormati Tuhan. Kadang-kadang meremehkan kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini kita diingatkan bahwa sikap acuh tak acuh adalah sesuatu yang tidak baik. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus memberikan talenta di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30, kita bisa melihat orang yang diberi 1 talenta, dia tidak mau melakukan dengan baik. Sehingga kalau kita lihat dikatakan itu adalah hamba yang jahat, hamba yang melakukan dosa. Jadi sikap acuh tak acuh adalah sikap yang tidak baik. Karena itu kita diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan, jauhkan diri kita dari sikap acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh itu tidak akan membuat kita maju.
Sikap acuh tak acuh tidak akan membuat kita berkembang. Dari perumpamaan talenta ini kita bisa melihat orang yang rajin dan semangat menghasilkan 2, menghasilkan 4, 5, menghasilkan 10. Adalah satu sikap di mana dia merespon panggilan Tuhan atau merespon kebenaran firman Tuhan dengan baik akan menghasilkan hal yang luar biasa. Jadi sikap yang pertama, jangan acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh tidak akan membuat kita lebih maju, lebih berkarya di dalam hidup kita. Di sini kita bisa melihat apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi anak Tuhan yang malas, tetapi kita mau menjadi anak Tuhan yang selalu bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mau melihat apa yang ada di dalam pembacaan kita adalah adanya Tuhan memberi kesempatan yang terbatas. Dalam arti begini, bahwa setiap kita diberi oleh Tuhan semua kesempatan. Di dalam kesempatan kita bisa melakukan kesempatan itu dengan semaksimal mungkin. Janganlah kita tidak menggunakan kesempatan yang ada. Ketika kita melihat di sini bahwa Tuhan itu panjang sabar, memiliki kasih, tapi Tuhan juga ada batasnya. Ketika Tuhan menunjukkan batas-batasnya, maka kita diingatkan bahwa ada batas-batas yang harus kita ingat dalam hidup kita. Jangan kita ini membiarkan keterbatasan atau kesempatan yang Tuhan berikan itu kita buang begitu saja. Ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan-kesempatan yang luar biasa, mari kita pergunakan secara maksimal supaya kita bisa menerima atau menyampaikan hal-hal yang luar biasa dalam diri kita untuk kita kerjakan. Jangan menunda kesempatan yang ada. Kalau kita melihat di sini, Tuhan masih memberikan kepada kita satu kesempatan untuk bertobat. Nabi Zefanya memberikan pesannya bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Namun kita bisa melihat bahwa mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat, sehingga mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak baik. Akibatnya Tuhan menjadi murka dan Tuhan menghukum orang bangsa Yehuda. Sikap yang kedua ini mengingatkan kita bahwa ada kesempatan yang terbatas yang Tuhan berikan dalam diri kita. Sehingga kalau kita lihat bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terkadang kita ini bisa membuang kesempatan yang Tuhan beri dengan alasan kesibukan kita. Kita bisa menunda kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak merespon dengan baik. Di pagi hari ini kita diingatkan pergunakan kesempatan yang ada. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Ketika ada kesempatan kita untuk berdoa kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita ada kesempatan untuk melakukan tanggung jawab kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan menunda-nunda, karena ketika kita menunda kesempatan itu menjadikan hal yang tidak baik. Ada satu cerita, seorang anak muda melihat seorang nenek yang sedang sakit. Ketika neneknya dibesuk sama anak muda ini, dia lihat di dalam rumahnya, seorang nenek ini sedang sakit di tempat tidur, jendelanya dibuka karena tidak ada kipas angin di dalam rumahnya. Nah, suatu hari, waktu anak muda ini besuk, lalu dia berkata, nanti saya pasangkan kipas angin, supaya jendelanya nggak usah dibuka lebar-lebar. Dengan demikian, dia berkata seperti ini kepada nenek ini, lalu pulang. Ketika dia mengatakan besok, itu sudah diingatkan, besok jangan lupa untuk dipasang kipas anginnya. Ternyata lewat 1 bulan, ternyata nenek tersebut dipanggil Tuhan. Nah, terkadang kesempatan yang kita abaikan membawa dampak yang tidak baik. Akibatnya ada penyesalan yang tidak kita duga, yang terkadang penyesalan itu muncul di saat-saat peristiwa itu sudah lewat. Nah, di sini kita bisa melihat sikap yang kedua mengingatkan kita supaya kita jangan melewatkan kesempatan yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada di dalam hidup kita. Sikap yang ketiga, kalau kita lihat bahwa kita ada perubahan yang positif di dalam hidup kita.
Di sini kita mau membaca di dalam Sefanya pasal yang ketiga, pasal yang kedua ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung dari murka Tuhan. Di sini kita mau melihat adalah perubahan positif. Ada satu perubahan yang positif di dalam kita mencari Tuhan. Berarti kalau kita lihat bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ada perubahan positif. Perubahan positif inilah yang diinginkan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Sefanya di dalam pemberitaannya. Sehingga kalau kita renungkan sejenak, bahwa Sefanya ingin mengajak umatnya berseru untuk mencari Tuhan, berseru mencari keadilan, dan memiliki kerendahan hati. Kalau kita lihat bahwa mencari Tuhan saja tidak cukup kalau tanpa kerendahan hati. Karena banyak orang yang mencari Tuhan dengan ketinggian hatinya. Seperti orang-orang Farisi ketika diperbandingkan dengan pemungut cukai. Di mana Tuhan Yesus menunjukkan, inilah orang yang mencari Tuhan dengan kerendahan hati, dengan orang yang mencari Tuhan dengan kesombongan. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah perubahan positif, yaitu mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Sefanya, di mana Sefanya ini adalah orang yang sungguh-sungguh ingin membawa orang hidup mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Adanya perubahan positif di dalam hidupnya sehingga Sefanya bisa mengajak umatnya mengalami pemulihan, mengalami persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa. Itulah yang menjadi kerinduan yang mendasar yang disampaikan oleh Sefanya. Di sini kita mau belajar juga bahwa selama kita mengikut Tuhan, bila hidup kita ada perubahan yang positif, bukan perubahan yang membawa perubahan yang negatif. Dimanapun kita berada, kita mau menjadi berkat yang bisa dirasakan kehadiran kita, bisa membawa pencerahan, bisa membawa dalam hidup kita, bisa membawa ketenangan di dalam hidup kita. Janganlah sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang di mana kita berada, di situ ada kekacauan. Di mana kita berada, di situ ada pertengkaran. Tetapi kita mau menjadi pribadi yang mengalami perubahan positif. Kita mau menjadi berkat dimanapun, kapanpun kita berada. Dan Nabi Sefanya mengajarkan untuk mencari Tuhan, sehingga mengalami perubahan yang positif. Banyak anak-anak Tuhan yang ingin mencari Tuhan, namun tidak memiliki kerendahan hati karena mencari dengan kesadaran yang tinggi atau dengan hati yang tinggi untuk mencari Tuhan seperti orang-orang Farisi, di mana mencari Tuhan supaya dilihat orang, mencari Tuhan supaya dia dipuji rohani. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita seperti pemungut cukai, datang dengan kerendahan hati, dengan kehancuran hati, datang kepada Tuhan. 3 sikap inilah yang diajarkan oleh Sefanya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang mengalami perubahan yang positif, menggunakan kesempatan yang ada, dan tidak mau menjadi pribadi yang acuh. Disitulah Tuhan memberkati kita, mengubah hidup kita, dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghadapi situasi kondisi yang tidak baik. Kita bisa menguasai diri kita di saat ada tekanan, kita bisa menguasai diri kita ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup kita. Dan melalui nasihat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan melihat bahwa kita akan melihat kasih Allah yang memulihkan, kasih Allah yang membawa kepada kita, setiap orang percaya, untuk bisa melakukan dengan kerendahan hati, dengan kesadaran yang tinggi untuk kita lakukan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita semuanya untuk bisa mengambil sikap yang benar di saat situasi tantangan yang sulit di depan kita bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini bisa membawa kita semuanya memiliki sikap yang benar di saat situasi yang tidak baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang saat ini mereka hadapi. Biarlah mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap mengalami perubahan yang positif,
tetap memiliki kesempatan, mempergunakan kesempatan dengan baik dan menjadi pribadi-pribadi yang tidak acuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.